Suku Sama lebih dikenal sebagai orang Bajau dan biasa disebut orang Bajo. Suku Sama mendiami hampir seluruh semenanjung, pantai, dan laut di Asia, terutama Kepulauan Sulu Filipina, Sabah Malaysia, Sampurna, dan pulau-pulau di Indonesia. Bahkan beberapa sumber menyebutkan suku Sama juga ada di Madagaskar dan mendiami Laut Australia. Sejak puluhan tahun silam hingga saat ini, beberapa peneliti baik dari dalam dan luar negeri gencar membuat penelitian tentang asal-usul orang Bajau. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan beberapa penemuan yang hasilnya berbeda-beda. Ada yang menemukan asal-usul orang Bajau adalah dari Kepulauan Sulu, Filipina. Ada yang menemukan berasal dari Johor, Malaysia. Ada juga yang dari Pulau Sulawesi, Indonesia. Masih banyak lagi tulisan-tulisan terkait asal-usul orang Bajau yang bertebaran di internet. Saat menulis novel Manusia Perahu terakhir, saya melakukan observasi dan mengkaji semua aspek kehidupan orang Bajau selama 5 tahun. Melakukan pengamatan dan mengkaji pola hidup orang Bajau secara langsung dan juga sebagai pelaku. Pola hidup orang Bajau saya observasi secara sistematis. Sejak masih tinggal di atas perahu beratap yang disebut sope dan hidup berpindah-pindah atau nomaden, menyesuaikan hidup dengan kondisi cuaca setiap wilayah yang dijadikan pilihan untuk mencari hasil laut. Sope adalah rumah bagi orang Bajau. Di dalam sope, orang Bajau beranak pinak, menjalani seluruh hidupnya di atas perahu, mulai dari berhubungan percintaan, proses melahirkan, membesarkan anak, melakukan kegiatan sehari-hari, seperti mencari nafkah dan kegiatan umum lainnya. Ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan pada saya. Yang pertama, bagaimana orang Bajau itu melakukan hubungan suami istri? Sedangkan di dalam perahu tersebut ada anak-anak mereka. Yang kedua, bagaimana orang Bajau itu membuang sampah atau buang air besar? Yang ketiga, bagaimana orang Bajau yang mati, di mana dikuburkan? Apakah jasadnya dibuang ke laut? Yang keempat, bagaimana cara mereka membesarkan anak-anak mereka? Jawaban pertanyaan poin 1, 2, dan 3 akan diuraikan pada tulisan saya selanjutnya, namun akan disinggung sedikit saat pemberian materi presentasi. Pertanyaan poin nomor 4, bagaimana cara mereka membesarkan anak-anak mereka? Akan kita uraikan sesuai dengan tema presentasi kali ini, yakni pola asuh anak dalam keluarga pedesaan, studi kasus pada keluarga Bajau. Dari latar belakang kehidupan orang Bajau puluhan tahun silam yang telah kita singgung sebelumnya, kemudian melihat perkembangan kemajuan zaman saat ini, pola hidup suku Sama pun mengalami perkembangan secara global. Peradaban suku Sama pun mengalami perubahan mulai dari yang dahulunya dikenal sebagai manusia perahu hingga tinggal di bangunan bertingkat di daratan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana pola asuh anak dalam keluarga Bajau? Saya membagi dua kategori orang Bajau, yakni kategori berdasarkan sifat atau karakter dan kategori berdasarkan tempat atau wilayah. Kategori tempat atau wilayah yang pertama adalah Bajau laut, kemudian Bajau pantai, dan Bajau darat. Sedangkan kategori sifat atau karakter yakni Bajau primitif, Bajau tradisional, dan Bajau modern. Dari dua kategori di atas ditemukan pola asuh anak yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Uraiannya adalah sebagai berikut. Dari segi tempat atau wilayah, yang pertama Bajau laut. Bajau laut tinggal di tengah laut dangkal dan di tengah reef. Kemudian tinggal di gugusan pulau-pulau kecil. Bajau pantai. Bajau pantai tinggal di bibir pantai yang menyatu dengan daratan, tinggal di atas laut yang sudah menyatu dengan daratan karena adanya reklamasi laut yang dibangun dari batu-batu karang laut. Yang ketiga, Bajau darat.
Bajau darat adalah kelompok orang Bajau yang biasanya berasal dari kampung Bajau pantai dan Bajau laut, kemudian hidup di daratan dan mata pencaharian bukan lagi sebagai nelayan. Kemudian dari segi sifat atau karakter, yang pertama adalah Bajau primitif. Bajau primitif tidak mau tinggal di pinggir pantai atau di sebuah pulau. Meskipun sudah memiliki bangunan di atas laut, namun lebih banyak menghabiskan waktu di atas sopek mereka atau di atas perahu mereka. Tidak mau menerima perubahan, mempercayai mitos dan tahayul, tertutup, tidak menerima orang lain atau menutup diri terhadap orang lain. Adat dan tradisi leluhur masih sangat kental dan rutin dijalankan, dan menilai tingkat keberhasilan dari banyaknya hasil laut yang diperoleh. Yang kedua, Bajau tradisional. Bajau tradisional sudah mau tinggal di sebuah rumah. Mereka mau menerima perubahan. Sebagian masih percaya dengan mitos dan tahayul. Sebagian masyarakat masih menjalankan adat dan tradisi leluhur. Bersifat terbuka pada orang lain yang mendatangi perkampungannya. Menilai tingkat keberhasilan seseorang dari bagus dan lengkapnya peralatan melaut yang mereka miliki. Yang ketiga, Bajau modern. Bajau modern sama dengan pola pikir masyarakat modern pada umumnya, yakni mengukur tingkat keberhasilan dengan banyaknya gelar atau tingginya jabatan sehingga berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. Kemudian mengukur tingkat kekayaan dari banyaknya properti yang dimiliki sehingga banyak yang menjadi pengusaha, menduduki jabatan legislatif dan eksekutif di pemerintahan. Sudah tidak percaya dengan mitos dan tahayul, dan anak-anak tidak ditekankan untuk bisa berbahasa Bajau. Bagaimana pola asuh anak dalam keluarga Bajau berdasarkan dua kategori yang sudah disebutkan. Pola asuh anak pada keluarga masyarakat Bajau berbeda-beda. Perbedaan pola asuh anak disebabkan oleh dua kategori tersebut, yakni kategori dari segi sifat atau karakter dan kategori dari segi tempat atau wilayah tinggal. Beberapa teori psikologi menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal berperan besar terhadap pola pikir manusia. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Bajau. Lingkungan tempat tinggal orang Bajau mempengaruhi pola pikir para orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka. Pola asuh anak dalam keluarga Bajau Laut. Pola asuh anak pada keluarga Bajau Laut saat lahir, orang tua sudah memulai perannya dalam membentuk karakter anak. Hal ini dibuktikan dengan cara memberi garam dengan jumlah yang pas pada ari-ari anak yang baru lahir. Terbangun sebuah kepercayaan bahwa anak yang keras kepala tidak mau menuruti kemauan orang tua disebabkan oleh ari-ari anak kurang garam. Selain keras kepala, anak yang kurang terampil melaut dan dilahirkan sebagai anak yang berkebutuhan khusus pun dianggap garam pada ari-ari anak kurang. Begitu lahir, anak langsung dicelupkan ke air. Begitu anak lahir, langsung dicelupkan ke air laut sebagai bentuk pengesahan sebagai anak laut yang diharapkan bisa menjadi pelaut yang handal. Anak yang dilahirkan semata-mata diharapkan sebagai penerus keluarga dalam menjalankan tradisi melaut. Anak perempuan dan anak laki-laki harus memiliki keterampilan yang sama dalam melaut. Laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dalam mencari nafkah. Anak-anak dilarang berbicara pada orang asing yang ditemuinya di laut. Dalam urusan jodoh, orang tua memilih mengawinkan anaknya pada anak saudara kandungnya. Hal ini bertujuan untuk membangun garis keturunan yang lebih besar. Selain terampil di laut, anak perempuan harus terampil di dapur, bisa memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari keluarga. Anak laki-laki tidak boleh mengerjakan urusan dapur, masak-memasak, dan urusan dapur lainnya. Kemudian pada Bajau Laut primitif ini juga,
Saat makan, orang tua laki-laki harus didahulukan. Setelah orang tua laki-laki selesai makan, kemudian orang tua perempuan makan bersama anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan. Ini norma yang wajib diikuti. Jika dilanggar, anak akan dicap kurang ajar. Anak-anak sejak lahir diajar cara berenang yang baik, cara menahan nafas yang lama, cara menyelam, hingga di kedalaman puluhan meter di dasar laut. Orang tua membentuk anak menjadi pelaut, penerus keluarga. Bajau laut primitif ini masih kita jumpai di Desa Beloba, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Yang kedua, pola asuh orang tua pada bajau laut tradisional. Orang tua masih percaya bahwa ari-ari anak harus diberi garam yang sesuai takarannya. Selain diharapkan sebagai penerus keluarga dalam menjalankan tradisi melaut, anak-anak laki-laki diberi kebebasan untuk mengenal dunia luar. Sudah banyak orang tua yang mengizinkan anaknya keluar kampung untuk merantau atau menempuh pendidikan formal. Anak perempuan dan anak laki-laki harus memiliki keterampilan yang sama saat melaut. Laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dalam mencari nafkah. Dalam urusan jodoh, orang tua masih berperan penting dalam memilih jodoh untuk anak-anaknya. Hanya anak perempuan yang boleh mengerjakan urusan dapur. Anak laki-laki yang terlihat mengerjakan pekerjaan dapur seperti masak-memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, langsung dianggap laki-laki tidak normal atau disebut banci. Soal pendidikan, sebagian orang tua tidak membolehkan anak-anak perempuannya bersekolah. Anak perempuan semata-mata diasuh agar bisa mengurus suami dan anak-anaknya kelak. Saat makan, mendahulukan semua anggota keluarga laki-laki, baik tua maupun muda. Bajau laut tradisional dapat kita jumpai di Desa Lohoa, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, bagaimanakah pola asuh orang tua pada bajau laut modern? Meskipun wilayah tempat tinggal orang bajau laut berada di atas laut, namun orang tua sudah memperoleh pengetahuan cara mengasuh anak yang baik. Meskipun tinggal di atas laut, namun akses informasi perkembangan ilmu pengetahuan terkini sudah update. Masuknya aliran listrik dan akses internet menjadi sarana yang berperan penting terhadap ilmu pola asuh anak yang baik yang dimiliki orang tua. Orang tua mendidik anak dan mendorong anak memperoleh pendidikan lebih tinggi. Orang tua tidak lagi mendoktrin anak untuk selalu bisa melaut atau menjadi nelayan. Anak-anak laki-laki dan perempuan harus bisa mengurus diri sendiri dan bisa hidup mandiri, termasuk soal mengerjakan pekerjaan rumah. Anak-anak diajarkan untuk tidak percaya mitos dan tahayul. Misalnya saat melaut tidak boleh pakai baju warna merah, nanti disambar petir. Ini sudah tidak berlaku lagi pada orang bajau laut modern. Bajau laut modern dapat kita jumpai di Desa Saponda, Kecamatan Seropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berada di sebuah pulau di tengah laut di depan Teluk Kendari. Berikutnya, bagaimana pola asuh anak pada keluarga bajau pantai? Pola asuh anak pada keluarga bajau pantai sudah termasuk tradisional menuju modern. Orang bajau yang tinggal di bibir pantai bergaul secara luas dengan masyarakat lokal. Namun orang tua masih menanamkan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun pada anak-anak. Namun, anak-anak juga sudah diperkenalkan pada permainan modern, termasuk permainan online. Bajau pantai dapat kita jumpai di Desa Bajo, Kecamatan Seropia, Kabupaten Konawe, dan di Kelurahan Langara Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir adalah pola asuh anak pada keluarga bajau darat. Orang tua bajau darat lebih banyak menghabiskan hidupnya di darat. Kategori bajau darat adalah wilayah yang masuk ke wilayah ibu kota kecamatan atau di sebuah kabupaten atau kota. Orang tua pada bajau darat sudah mengajarkan anak-anak cara hidup mandiri, bisa mengeluarkan pendapat sendiri, dan bisa berpikir secara demokratis. Di bajau darat tidak lagi kita menemukan orang bajau berprofesi sebagai nelayan, namun sudah menjalani profesi sebagai pegawai
di instansi pemerintah atau swasta. Bajau darat modern kita jumpai di beberapa wilayah di Kota Kendari, misalnya di Kampung Butung dan Langit Bajau di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan orang Bajau di Denpasar, Bali. Demikian materi tentang pola asuh orang tua pada keluarga pedesaan, studi kasus pada keluarga Bajau. Sampai jumpa pada materi-materi tentang orang Bajau selanjutnya. Saya Erni Bajau mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.